Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Arul. Iya Bu. Masuk Arul. Tutup dulu nih pintunya nih. Aduh, panas banget ya hari ini Arul. Iya Bu, habis ekskul jadi panas banget. Habis eskul Arul. Iya Bu. Oke, sepertinya Arul datang ke sini ada sesuatu hal yang mau dibicarakan. Iya Bu. Oke, sebelumnya nanyain kabar dulu lah. Udah lama nih nggak ngeliat Arul. Saya biasanya ngeliat Arul loh di jam ini, jam itu. Ini lagi sibuk UKN. Ekstrakurikuler. Iya, eskul. Iya Bu, sibuk ekstrakurikuler sekarang padat banget jadwalnya. Eskul apa aja Rul? Saya di sekolah ekskul pramuka sama OSIS Bu. Jadi sibuk ya jadinya. Iya Bu, sibuk banget. Oke. Pertama-tama saya mau nanya kabar Arul dulu. Gimana nih kabar Arul akhir-akhir ini? Sehat? Alhamdulillah sekarang masih sehat sih Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Kalau boleh tahu, apa maksud dan tujuan Arul datang ke sini? Maksud tujuan saya datang ke sini sih Bu, yang pertama ingin konseling kepada Ibu mengenai saat itu saya kan setelah ini kan saya mau lulus SMA Bu, saya mau lanjut kuliah. Nah saya tuh saat ini tuh akhir-akhir ini tuh kayak saya ada kayak mata pelajaran tuh yang harus presentasi gitu Bu. Nah waktu presentasi saya tuh kurang pede, terus saya waktu presentasi itu kayak pikiran saya kayak cemas, gemetaran, kayak pengen cepet-cepet selesai gitu Bu. Oke. Jadi itu ya masalah Arul. Iya Bu. Tapi sebelumnya kayaknya Arul barusan pertama kali ini ya konseling. Iya Bu, Atau- baru pertama kali pertama Bu kali. untuk konseling. Oke, jadi saya menjelasin sedikit ya Arul. Sebelum kita mulai sesi konseling kita, dalam bimbingan dan konseling ini Arul ada asas-asasnya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Iya. Jadi Arul bebas boleh bicarain apa aja sama saya ya. Masalah apapun itu gak perlu disembunyiin, karena apapun yang bakal Arul ceritain, yang Arul bakal omongin sama saya, itu saya jamin 100% itu rahasia. Baik Bu. Karena dalam asas bimbingan dan konseling, yang hanya tahu pembicaraan kita itu cuma kita berdua, Baik, gak Bu. ada yang bakal tahu. Oke. Dan satu hal Arul, saya mau menekankan kalau setiap masalah yang Arul punya itu solusinya datang dari Arul sendiri. Baik. Saya hanya mengarahkan dan membantu mendampingi Arul untuk mendapatkan solusinya. Baik Bu. Jadi sebelumnya tadi Arul ngomong Arul mau presentasi ya akhir-akhir ini. Jadi Arul boleh diceritain lebih detailnya tentang presentasi ini, apa masalahnya? Nah, mungkin detailnya sih lebih ke, saya kan ada mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Nah guru saya itu tuh ngajarin untuk presentasi gitu. Untuk beberapa pertemuan ini tuh banyak banget pertemuan yang menggunakan presentasi di depan gitu Bu. Nah waktu saya di depan itu tuh, waktu presentasi saya tuh merasa kayak cemas gitu Bu, gemeteran. Terus saya tuh ngerasa kalau apa yang saya ucapin itu tuh salah gitu. Takutnya nanti tiba-tiba di tengah-tengah saya lupa materinya gitu Bu. Oke. Takutnya saya dipandang gimana ya, bodoh atau gimana gitu takutnya. Oke, saya ngerti kok Arul. Jadi Arul ini merasa takut akan penilaian dari orang lain gitu ya. Iya Bu, benar. Seolah-olah kegagalan kecil ini buat Arul merasa dinilai buruk. Jadi kamu ini sepertinya terbebani oleh ekspektasi orang lain, begitu? Iya Bu, benar banget. Gak apa-apa Arul. Saya ngerti kok, karena wajar. Karena setiap orang itu ngerasain hal yang sama kalau mau presentasi. Jadi itu respon yang wajar menurut saya. Nah, daripada kita fokus dari yang Arul takutin tadi, apa aja tadi Arul takutnya? Waktu presentasi itu Iya. saya merasa kayak takut tiba-tiba waktu bacain materi itu lupa, terus berpikir overthinking kalau dikira nanti bodoh gitu sih Bu, lebihnya. Gak apa-apa, itu respon yang wajar. Nah, daripada kita fokus sama yang Arul takutin tadi,
Coba nih, kita fokus sama apa yang ingin Arul capai setelah sesi konseling ini. Kira-kira seperti apa kondisi yang mau Arul dapatkan terkait dalam presentasi? Mungkin yang ingin saya dapatkan dari presentasi dan sesi konseling pada saat ini, dari saran ibu dan solusi ibu itu tuh bisa menekankan diri saya biar lebih pede lagi untuk presentasi, biar nggak lagi ada pikiran yang takut dikira orang itu bodoh gitu sih Bu. Oke, sip, hebat. Tujuannya spesifik dan realistis ya. Iya Bu. Jadi kita punya tujuan, Arul itu mau lebih percaya diri lagi, biar presentasinya lancar, nggak gemetar gitu ya. Iya Bu. Oke. Untuk mencapai itu, apa nih kira-kira langkah kecil yang bisa Arul lakuin dengan mudah untuk berlatih? Kan pasti nih orang yang pandai itu kan nggak ujuk-ujuk jadi pandai kan? Iya Bu. Pasti ada hasil dari latihan dan kerja keras. Iya. Nah, jadi kira-kira menurut Arul apa yang harus Arul lakuin? Mungkin yang ingin saya lakuin itu biar saya lebih pede lagi ngomong di depan orang tuh mungkin bersosialisasi ke orang tuh lebih banyak gitu. Terus kalau di rumah mungkin latihan di depan kaca atau bisa membuat rekaman diary gitu, kayak buat video terus ngomong-ngomong sendiri gitu sih Bu. Oke, bagus. Itu solusi yang bagus ya Arul. Jadi Arul udah tahu sebenarnya solusinya ini. Iya Bu. Jadi tadi berlatih di cermin, kemudian Arul kan ikut organisasi ya. Jadi bisa Arul lebih bisa nambah relasi lagi Arul. Iya Bu. Nah, jadi selain itu, kalau Arul udah ngelakuin tadi tujuan tadi ya, berlatih di depan cermin, buat ngomong-ngomong di kamera sendiri, saya rasa Arul bisa pandai dalam presentasi. Iya. Arul ngerasa nggak kayak gitu? Kerasa sih Bu. Ngerasa kan? Nah jadi nih, bayangin kalau nanti kalau Arul udah sering latihan konsisten dalam berbicara di depan cermin, Arul bakal pandai kan dalam berpresentasi. Iya Bu, Ya kan? bakal pandai gitu dalam presentasi kalau terus? sering latihan gitu. Terus kalau nanti Arul udah pandai dalam presentasi ini, pasti bakal ada sesuatu atau dalam waktu tertentu itu kecemasannya bakal muncul lagi. Iya Bu. Nah, jadi kira-kira apa yang bakal Arul lakuin kalau kecemasan itu datang lagi? Mungkin bisa tarik nafas Ya, 3 kali, Oh, buat iya. refleksi diri biar nggak tegang, biar tetap santai gitu. Oke, mungkin kita coba ya nanti. Bayangin kalau Arul nanti lagi presentasi, abis itu cemasnya tiba-tiba muncul, bisa tarik napas, tahan 3 detik, terus hembuskan. Kita bisa ulangin selama 5 kali. Kita coba mungkin ya. Iya Bu. Yuk. Tarik nafas dalam-dalam, tahan 3 detik, hembuskan. Lagi. Oke, bisa ya Arul? Kayaknya kalau saya ngelakuin itu kayaknya waktu presentasi saya lebih tenang lagi Iya Bu. kan? Iya. Nah, bagus nih. Bisa kan? Bisa Bu. Udah kan? Udah. Oke. Jadi tugas minggu depan itu yang Arul lakuin adalah berlatih di depan cermin. Iya. Abis itu lebih banyak lagi bersosialisasi sama Iya, Bu. teman-temannya. Abis itu kalau cemas, Arul bisa ngelakuin tadi tarik nafas, ulangin selama 5 kali. Apa aja tadi tugasnya? Latihan di cermin, Ya. terus sosialisasi, terus bisa lakuin relaksasi tadi, Iya. kayak tarik nafas waktu presentasi biar nggak tegang. Ya. Gimana perasaannya sama 2 tugas ini? Sulit nggak? Kayaknya nggak ada yang sulit sih Bu, gampang sih. Gampang kan? Pasti bisa saya lakukan nanti di presentasi. Bagus. Jadi ingat, proses itu butuh waktu ya Arul. Iya, Bu. Jadi apapun hasil latihan kamu nanti, itu adalah sebuah kemajuan. Iya Bu. Saya menerima kamu di sini tanpa syarat. Nanti kita bakal evaluasi kemajuan kamu di minggu depan. Iya Bu. Oke? Baik Bu. Ada lagi yang ingin dibahas sebelum kita akhiri? Mungkin cukup sih Bu. Oke. Nanti sesi minggu depan itu hari apa? Mau hari Jumat lagi seperti hari ini?
Boleh Bu, hari Boleh? Jumat saja. Kosong? Kosong. Oke, jadi minggu depan sesi yang kedua itu hari Jumat ya Rul. Kita evaluasi kemajuan kamu di minggu depan terkait tugas-tugas yang saya berikan tadi. Please, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Rul karena sudah mau datang ke sini dengan sukarela dan percaya sama saya untuk membantu kamu menemukan solusi atas masalah kamu sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada diri kamu karena kamu udah berani buat berbicara tentang masalah apa yang sedang kamu hadapi. Dan kamu juga harus berterima kasih sama diri kamu sendiri ya. Iya Bu, siap. Oke. Sampai jumpa di minggu depan ya Arul. Baik Bu. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah membagikan solusi dan saran kepada saya, dan saya nanti bakal ngelakuin ya yang Ibu suruh tadi, dan Ya. semoga di pertemuan kedua nanti saya sudah lebih baik Oke. ketimbang pertemuan pertama ini. Ya Arul, sama-sama juga. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya antar ke depan. Tetap semangat ya Arul. Ya Bu, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, silakan masuk. Arul, selamat siang Arul. Siang. Silakan duduk. Aduh ya, hari ini juga panas banget. Oke, silakan duduk Arul. Panas banget ya Bu hari ini ya Bu ya. Oh iya, panas ya Arul. Udah, kayak ini pintunya sedikit ini ya. Kita tutup dulu. Nah kan enak nih. Ada berapa lama yang terakhir kita ketemu Arul? Kayaknya semingguan sih. Semingguan ya? Oh Kan kita kemarin pertemuan pertama di hari Jumat ya Bu ya. iya, alhamdulillah masih ingat ya jadi Arul ini. Iya Bu. Gimana kabarnya setelah 1 minggu kita tidak bertemu? Kabarnya alhamdulillah sehat sih Bu sampai Sehat, sekarang. alhamdulillah, amin. Jadi ini sesi konseling kita yang kedua ya. Iya Bu. Oke, akhir-akhir ini gimana Arul? Sibuk ini lagi? Masih sibuk eskul atau gimana? Iya Bu, masih sibuk eskul sih karena kemarin kan habis ada acara juga di Pramuka penerimaan tamu ambalan untuk anak kelas 10. Ya. Jadi panitia juga. Terus di OSIS kemarin pemilihan ketua OSIS juga. Karena awal-awal ini kan masih sibuk-sibuknya sih Bu. Apalagi mau mempersiapkan buat ujian-ujian nanti gitu. Oke. Oh, pembina Pramuka sekarang siapa Rul? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Iya. Masih Pak Agus. Iya Bu. Saya kira sudah ganti. Yang itu yang Bapak siapa? Bapak Aldi kemarin tuh? Yang Bapak Aldi tuh ini apa? Kamabigusnya. Oh, itu apa Kamabigis? Kalau Kamabigus tuh kayak dia tuh ketuanya gitu dalam satuan pramuka yang ada di kecamatan di sini. Jadi Arul ini kayak seneng ya sama pramuka, anak pramuka banget kayak. Iya, Bu, dari SMP soalnya saya udah join pramuka itu dari SMP. Saya udah maksudnya udah jago lah dari pramuka. Bagus, gak apa-apa, saya dukung kok Arul. Iya. Jadi ini sesi konseling kita yang kedua ya Arul. Iya Bu. Jadi kira-kira masih ingat ya tujuan kita sesi konseling kita yang kedua ini ngapain aja? Mungkin evaluasi dari pertemuan pertama kemarin Bu, karena kan kemarin saya diberikan tugas harus latihan, Ya. latihan di cermin, Hmm. sosialisasi. Terus saya juga udah kayak waktu presentasi kayak waktu cemas menggunakan relaksasi yang tarik nafas terus buang, itu udah saya lakuin. Terus kalau yang untuk sosialisasi kan saya juga ke anak pramuka ya Bu, walaupun saya anak pramuka tapi itu dalam sosialisasi saya tuh juga kurang gitu Bu. Oke. Tadi tapi udah dilakuin. Sudah dilakuin Bu, kayak waktu banyak kegiatan kemarin sering kayak untuk saling kenal gitu sih Bu. Bagus. Berarti udah dilakuin semua ya Arul, mulai dari ini berarti depan cermin, sosialisasinya juga ditambahin, tambah luas. Ya Bu.
Jadi kira-kira dari tugas-tugas yang kemarin itu kan udah dilaksanain sama Arul. Iya Bu. Nah, menurut Arul gimana nih perkembangannya? Gimana dalam presentasinya? Apakah masih gugup atau? Karena masih baru seminggu, kayak masih gugup gitu sih Bu, karena kan overthinking juga gitu. Apalagi kan di bahasa Indonesia ini kan ada 3 pertemuan dalam 1 minggu ya Bu ya. Mana jamnya itu kan panjang gitu, jadi waktu presentasi itu masih ada keraguan dalam diri saya gitu Bu. Kayak yang saya bilang kemarin, kayak takutnya saya itu waktu maju dibilang kayak yang misalnya ini bodoh gitu, terus takutnya waktu ngebaca, soalnya kemarin saya waktu ngebaca itu pasti lupa gitu Bu. Nah itulah yang membuat saya itu takut dalam presentasi. Ya, nggak apa-apa. Masih 1 minggu ya, tapi sudah mendingan Arul. Sudah sih Bu, sudah ada kemajuan juga. Kayak sekarang kayak mudah ke paniknya, terus cemasnya itu sudah agak berkurang. Sudah gitu. Bisa dikontrol ya, Iya, sudah bisa dikontrol dan sudah agak sedikit ada perubahan lah dari sebelum saya konseling kepada Ibu. Nah, berarti tandanya solusi yang Arul sebutkan ini kan solusi dari Arul ya? Iya Bu. Solusi dari Arul yang udah sebutkan minggu kemarin itu sudah berjalan. Jadi tinggal terus kembangin, terus dilatih. Karena ya masih 1 minggu, ini merupakan progres yang bagus malahan menurut saya. Iya Bu. Jadi saya bakal tetap pantau Arul. Jadi sampai Arul benar-benar bisa presentasi dengan lepas gitu ya Arul. Iya Bu. Oke. Mungkin ada masalah lain terkait hal yang lainnya di luar dari presentasi. Mungkin kalau selain di presentasi, saya tuh di jadwal saya nggak bisa, gimana dibilangnya, saya kurang itu loh bisa menguasai waktu gitu. Membagi waktu. Membagi waktu ya Bu. Membagi waktu. Karena waktu saya itu tuh menurut saya sangat padat gitu Bu. Kayak misal saya di sekolah pulang jam 4, setelah sekolah les, terus ekskul, kalau enggak sekolah, setelah sekolah ekskul dulu baru les. Saya pernah tuh sampai malam itu benar-benar les gitu Bu, karena saya ditekankan sama orang tua kan kalau untuk saya kan setelah SMA ini kan mau lanjut gitu Bu di teknik gitu. Nah saya tuh lagi ngejar di tesnya itu Bu, tes untuk persiapan dan kemantapan untuk ke tes mendaftar kuliah. Oke. Jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan Arul tadi, Arul ini susah untuk mengatur jadwal. Iya Bu. Nah dari situ saya tuh suka kayak mengabaikan atau apa namanya, menunda pekerjaan gitu. Sampai saya itu pernah ngerjain tugas itu sampai H-5, guru belum datang tuh saya baru ngerjain, tapi dari sekolah itu saya sambil ngerjain gitu tugasnya. Amin 5 hari? 5 jam maksudnya. 5 jam? Iya, jadi saya tuh ngerjain tugas tuh pasti di deadline itu baru saya kerjain Bu, karena saya sangat padatnya jadwal saya itu Bu. Oke, gak apa-apa, saya paham kok. Jadi muncul masalah baru ya Arul? Iya Bu. Jadi di sini Arul jadwalnya padat banget. Jadi Arul mau gimana nih solusinya? Mau apa yang mau dicapai dari masalah tersebut? Mungkin yang ingin saya capai sih menurut saya kayaknya bagaimana sih caranya agar saya ini nanti itu bisa dengan bisa mengatur waktu dengan baik gitu Bu. Nah karena kan waktu saya itu tuh banyak digunakan dengan hal-hal yang menurut saya juga penting gitu, kayak ekstrakurikuler dan les dan sekolah juga gitu, sangat padat gitu Bu. Nah saya itu tuh sebenarnya ada jam-jam kosong gitu, namun saya jam-jam kosong ini malah saya buat nyantai-nyantai gitu Bu malahan, karena saya kan capek juga gitu, pusing, makanya saya perlu istirahat, tapi malah saya buat nyantai-nyantai gitu, bukannya buat ngerjain tugas dan segala macam gitu sih Bu. Bapak, nah, tapi sebelumnya tadi ada tuntutan orang tua, tapi Arul ini dengan senang hati, memang keinginan Arul juga atau bagaimana? Iya emang dukungan dari orang tua juga dan keinginan saya juga. Jadi tidak ada unsur paksaan ya dalam melakukan segala hal tadi yang sudah disebutkan. Jadi Arul, mungkin Arul bisa membuat tabel jadwal harian mengenai tugas-tugas Arul.
Jadi misalnya deadline tugas matematika hari Selasa, kemudian Arul eskul pramuka ya Pak, hari Jumat. Jumat. Jadi mungkin hari Sabtu atau hari Minggu itu kan weekend ya, kita kan libur ya. Bisa Arul pakai buat ngerjain tugas-tugas yang deadline-nya mepet. Tapi jangan yang mepet banget. Mungkin 2 sampai 3 hari bisa Arul kerjain dulu. Nah, jadi jangan hanya condong terhadap kegiatan ekstrakurikuler aja. Jadi gimana caranya Arul itu bisa balance antara pelajaran di kelas dengan organisasi di luar kelas. Jadi Arul bisa buat tabel untuk kegiatannya, tugas-tugasnya apa aja, dan apa aja tugas yang harus dikerjain dulu. Jadi bisa kelihatan tuh yang mana harus Arul kerjain, terus deadline-nya kapan. Jadi Arul bisa langsung kerjain kalau ada waktu yang luang. Jadi kalau OSIS kan tidak yang harus setiap minggu rapat ya sepertinya OSIS kita. Jadi bisa tuh Arul bikin jadwal untuk mengatasi hal-hal tersebut. Gimana, Arul setuju nggak? Setuju sih Bu. Kayaknya saya juga kan nggak pernah tuh kayak ngebuat list-list gitu. Jadi menurut saya saran Ibu ini sangat bagus untuk kelas saya gitu. Oke, jadi sepakat ya. Tapi itu kadang saya juga saya punya overthinking itu tuh kayak misal saya ini udah bener-bener ngerjain tapi malahan kayak dapat nilai jelek, terus takutnya lagi kayak dapat ejekan gitu dari teman-teman bodoh gitu. Apa yang menyebabkan Arul berpikir seperti itu? Karena saya overthinking aja sih Bu, kayak takut aja gitu dibilangin bodoh gitu sama teman-teman gitu. Dalam hal apa dulu? Misalnya mata pelajaran apa? Yang paling susah sih matematika gitu Bu. Saya kan ngerjainnya deadline gitu, terus saya udah bener-bener ngejar, terus hasilnya saya nggak sesuai ekspektasi saya, malah dapat nilai kecil gitu. Terus overthinkingnya saya dapat nilai yang nggak sesuai ekspektasi, terus dapat ejekan juga gitu Bu overthinkingnya. Oke, jadi Arul ngerasa kalau diri Arul itu bodoh atau bagaimana? Kalau saya sih nggak merasa bodoh gitu Bu, tapi cuman kayak overthinking gitu loh, takut dibilangin teman-teman tuh atau diajakin teman-teman kalau diajakin bodoh gitu sih Bu. Arul pernah diajakin tapi? Pernah sih Bu. Oke, jadi kalau misalnya Arul memang pernah diejek, gak apa-apa, itu gak harus diambil hati, karena ekspektasi orang itu menganggap kita harus sempurna. Baik Bu. Arul setuju gak sama statement semua orang itu harus sempurna? Enggak sih Bu. Ya kan, karena kita masih manusia, jadi kita nggak bisa 100% sempurna. Iya Bu. Ya kan? Iya Bu. Harus setuju kan apa yang saya omongin? Setuju sih Bu. Kalau kita nggak ada manusia yang 100% sempurna, jadi Arul bisa nggak usah ngambil hati apa yang dikatain teman-teman Arul tadi. Baik Bu. Karena ya Arul punya potensi yang lebih besar dari yang lainnya, seperti misalnya Arul ternyata kurang jago nih dalam matematika, tapi dalam kegiatan bersosialisasi seperti pramuka Arul lebih jago daripada teman-temannya tadi. Baik Bu. Nah, jadi mungkin yang bisa Arul lakuin yaitu bener-bener belajar, tapi belajarnya lebih pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru, biar supaya Arul bener-bener paham sama materi matematikanya. Baik Bu. Oke. Kasih. Ada hal yang lain? Mungkin cukup sih Bu permasalahan saya. Mungkin itu saja. Oke. Jadi pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini ya. Sesi konseling juga saya cukupkan sampai di sini. Tapi saya bakal tetap terus evaluasi, apalagi terkait presentasi yang dari sesi konseling sebelumnya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak karena Arul udah datang tepat waktu buat sesi konseling kita. Baik Bu. Di tengah-tengah padatnya jadwal Arul ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bu. Terima kasih sebelumnya.
semoga di sesi konseling saat pertemuan pertama itu yang lebih agak kurang, terus di sesi yang kedua ini lebih membaik gitu, mungkin di sesi selanjutnya lebih baik lagi gitu. Oke, Arul. Oke, Arul, kita cukupkan ya. Baik Arul, Bu. oke. Arul abis ini mau kemana? Lanjut ke eskul Bu jam 1. Boleh, boleh. Oke, makasih ya Bu ya atas Oke. kesempatannya. Sama. Makasih ya Bu. Sama Arul. Hati-hati Arul. Ya Bu.